بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pada subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 6. Nah, anak-anakku yang sholih, jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang materi yang telah Ustazah sampaikan. Apa saja materi yang telah kita pelajari pada subtema 2? Nah, yang pertama, kalimat ajakan dan penolakan. Yang kedua, perbandingan dua bilangan caca dan mengurutkan bilangan caca. Yang ketiga, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, mengamati tumbuhan di sekitar. Yang kelima, mengenal hewan di sekitar. Yang keenam, gerak lokomotor. Anak-anakku yang sholih, insya Allah hari ini kita akan masuk pada materi baru pada buku tematik 2, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalimat perintah, karya imajinatif, operasi bilangan cacah, variasi gerak lokomotor, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, selain kita menerapkan hidup rukun di rumah maupun di tempat bermain, kita juga harus menerapkan hidup rukun di sekolah. Dan tentunya hidup rukun harus kita terapkan di mana saja. Anak-anakku yang sholih, masih ingat dengan apa itu hidup rukun? Ya, hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi sesama orang lain. Contohnya misalnya, anak-anak ingin keluar dari kelas, namun sementara ustazah sedang berbicara dan menjelaskan di depan, maka sebelum keluar kelas hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada ustazah sebelum keluar. Nah, perilaku tersebut menunjukkan sikap saling menghormati antara murid dengan guru. Misalnya lagi, ada seorang teman yang tidak membawa bekal dan kita membagi makanan kita kepada mereka. Nah, ini juga menerapkan contoh saling menyayangi sesama teman dengan berbagi dengan teman kita. Anak-anak, coba perhatikan gambar pada buku tematik 2, 3 serangkai halaman 107. Kita akan mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks bacaan. Sekarang coba simak teks bacaan berikut. Nin, ini bekal makananmu, jangan lupa dibawa. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Baik, Bu, mengapa kita harus berbagi dengan orang lain, Bu? Berbagi dengan sesama itu baik, Nin. Itu berarti kita peduli dan rukun dengan sesama kita. Nah, yang manakah yang menunjukkan kalimat perintah? Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah
kalimat yang mengandung makna untuk meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Ciri-ciri kalimat perintah menggunakan kata kan dan lah. Namun, anak-anak, ketika kita mengucapkan kalimat perintah, hendaknya kita memperhatikan adab dalam berbicara dan mengucapkan dengan sopan. Sekarang kita lihat kembali pada teks bacaan. Jadi, kalimat perintah terdapat pada 1. Nin, ini bekal makanmu, jangan lupa dibawa. 2. Nanti berbagilah dengan temanmu jika ada yang tidak membawa. Sekarang perhatikan contoh kalimat perintah. Lengkapilah kalimat berikut ini menjadi kalimat perintah pada buku tematik, buku 3 serangkai tema 1 halaman 109. Nah, anak-anak bisa dilihat pada awal kalimat itu kosong ya. Jadi, kita akan melengkapi dengan kalimat perintah. Nah, kira-kira kalimat apa yang tepat? Sekarang kita lengkapi bersama-sama ya. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kalimat perintah yang kita gunakan adalah masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas. Jadi, kalimat perintah yang kita gunakan adalah jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jadi, kalimat perintah yang kita gunakan adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik sepatumu di rak agar terlihat rapi. Jadi, kalimat perintah yang kita gunakan adalah tatahlah sepatumu di rak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik tempat tidurmu setelah bangun tidur. Kalimat perintah yang digunakan adalah bersihkanlah. Bersihkanlah tempat tidurmu setelah bangun tidur. Anak-anak yang solih, apakah ada yang tahu apa itu karya imajinatif? Ya, karya imajinatif adalah karya khayalan atau hasil karya yang dihasilkan dengan membayangkan atau menciptakan sesuatu dalam pikiran kita. Contohnya, dengan menggambar sesuatu sesuai dengan apa yang kita khayalkan dan pikirkan. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Nina menggunakan pensil warna untuk menggambar. Tigor menggunakan krayon. Dan Putu menggunakan spidol warna. Ustazah, apakah ada bedanya menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol warna? Tentu anak-anak bisa mencobanya di rumah untuk melihat bagaimana perbedaan hasil gambar menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol warna. Di sini, Ustazah akan memperlihatkan contoh gambar perbedaan hasil mewarnai menggunakan 3 alat tersebut. Mewarnai menggunakan pensil warna biasanya hasil gambarnya terlihat tipis dan halus atau tidak terlalu terlihat. Sedangkan mewarnai menggunakan krayon hasilnya tebal tetapi kasar. Dan mewarnai menggunakan spidol warna hasil gambarnya tebal dan halus. Jadi, itulah perbedaan menggambar menggunakan pensil warna, krayon, dan spidol. Anak-anak, kita akan memahami operasi penjumlahan pada bilangan cacah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Siswa di sekolah Faris cukup banyak. Ada 97 siswa laki-laki dan 113 siswa perempuan. Nah, di sini kita menjumlahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Bagaimana caranya, Ustazah? Caranya seperti ini, anak-anak. Jadi,
Kita mengerjakan dalam bentuk panjang dulu ya, dengan memisahkan ratusan, puluhan, dan satuannya. Yaitu 97 sama dengan 0 ditambah 90 ditambah 7. Sedangkan 113 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 3. Sekarang kita jumlahkan. 0 ditambah 100 sama dengan 100. 90 ditambah 10 sama dengan 100. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 10-nya kita turunkan ke bawah. 200 ditambah 10 sama dengan 210. Selanjutnya, cara pendek biasa dikenal dengan susun pendek. 97 ditambah 113. Untuk menjumlahkannya, kita jumlahkan dari satuannya dulu. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Satuannya kita tulis di bawah, satuannya 0, lalu puluhannya kita simpan di atas. Puluhannya 1, jadi yang disimpan di atas 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Lalu kita tambah dengan yang kita simpan tadi, 1. Jadi ada 11. Lalu satuannya kita tulis di bawah dan puluhannya kita simpan di atas lagi, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 210. Jadi siswa laki-laki dan perempuan jumlahnya 210. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak cara menghitungnya dengan menggunakan cara panjang dan cara pendek. Sekarang Ustazah beri contoh lagi. Kita akan menjumlahkan angka 137 ditambah 295. Kita jumlahkan dengan cara panjang. 137 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 7. 295 sama dengan 200 ditambah 90 ditambah 5. Lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 200 sama dengan 300. 30 ditambah 90 sama dengan 120. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, sekarang kita lihat pada angka 120. Ini kita pisahkan dulu ratusannya dengan puluhannya. Jadi, 300 ditambah 100 ditambah 20 ditambah 12. 300 ditambah 100 sama dengan 400. Angka 20 kita turunkan ke bawah, angka 12 juga kita turunkan ke bawah. 400 kita tulis 4. Lalu 20 kita tambahkan pada puluhan angka 12, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, lalu angka 2 kita tulis di belakang angka 3. Jadi, hasilnya adalah 432. Sekarang menjumlahkan dengan cara pendek. Nah, anak-anak, menjumlahkan dengan cara pendek, kita menjumlahkannya dari angka satuannya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Di sini karena 12, satuannya kita tulis di bawah, lalu puluhannya kita tulis di atas yaitu 1. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita tambah 1, jadi 7. Hasilnya adalah 729. Anak-anak, pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Nah, sekarang kita akan belajar variasi gerak lokomotor. Variasi itu apa, Ustazah? Variasi adalah hasil perubahan dari keadaan semula. Contohnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki sedang lomba lari berpasangan. Berpasang-pasangan dalam berlari sambil memegang tangan temannya. Nah, itulah anak-anak yang disebut variasi. Mereka berlari dengan berpasang-pasangan. Nah, pada dasarnya ketika kita lomba lari, biasanya kita berlari sendirian saja.
tidak berpasangan, namun divariasikan dengan berpasangan, jadi larinya bersama dengan temannya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat sila Pancasila? Kita ingat kembali, Pancasila adalah 5 dasar atau aturan. Masing-masing Pancasila memiliki lambang dan makna yang berbeda. Masih ingatkah dengan lambang dan bunyi sila pertama dan kedua Pancasila? Yang pertama, lambangnya bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambangnya rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna atau nilai dari sila pertama adalah kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang kita miliki tidak lepas dari karunia-Nya. Taat beribadah, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, dan tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contohnya, rajin sholat wajib, puasa, dan lain-lainnya. Kedua, menghargai orang lain dengan agama yang dianutnya. Sebagai orang muslim, kita tidak boleh menghina atau merendahkan agama orang lain, namun harus menghargai dan menghormati kepercayaan mereka. Sedangkan makna atau nilai sila kedua yaitu berperilaku sesuai nilai moral dan hati nurani, saling menghormati terhadap hak asasi manusia, bersikap adil dan tidak semena-mena dengan orang lain. Tugas anak-anak menentukan hasil penjumlahan pada bilangan Caca halaman 113 pada buku tematik 2, buku 3 serangkai. Jika sudah selesai mengerjakan, tugasnya dikirim ke Ustazah ya. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini dari Ustazah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.